Halo teman asingku sekalian, pernah nggak sih kalian itu ngerasa kalau semua yang kalian miliki saat ini itu rasanya belum cukup? Mungkin dapat kuanalogikan dari perasaan ini itu adalah kayak gelas yang bocor. Gelas yang kita isi dengan bermacam-macam hal kayak pencapaian, validasi, atau materi, tapi hal-hal tersebut itu akan bertahan sebentar dan kemudian menguap begitu saja, ninggalin rasa kosong pada diri kita. Kita pun akhirnya mencoba untuk mengisi gelas itu lagi dan lagi. Tapi ya rasanya sama aja, kayak ada ruang kosong yang nggak pernah bisa kita isi secara penuh. Seberapa banyak kita mencoba untuk mengisinya. Aku yakin kita semua pernah ngalamin atau merasakan hal ini. Jujur, aku sering ngalamin hal ini. Contohnya aja, ngiri sama pencapaian orang lain dan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saat ini, kita hidup di era digital yang sangat masif. Internet ada di mana-mana, sosmed juga banyak banget macamnya, dan jadi konsumsi kita sehari-hari. Otomatis, kita pun jadinya punya jendela untuk melihat atau mengintip hidup orang lain secara 24 jam non-stop. Hanya dengan beberapa sentuhan sederhana, kita bisa melihat betapa menyenangkannya hidup orang lain. Contohnya aja, ada yang bisa pergi liburan kemana saja. Ada juga yang bisa beli barang tanpa melihat harga. Dan ada juga yang punya karir kelihatannya itu mulus banget. Hal-hal itu membuat kita pun meratapi hidup kita sendiri, hingga muncullah rasa insecure pada diri kita. Bisa aku katakan, sosmed itu adalah salah satu faktor dari banyaknya faktor ya, faktor terbesar. Kenapa? Karena jujur aja, standar kebahagiaan kita seringkali itu disetir oleh apa yang lewat di sosial media kita. Mungkin ada yang bilang, tapi kan itu bisa memotivasi diri. Ya memang itu nggak salah. Kalau itu bikin kita semangat, bikin diri kita semangat, itu bagus banget. Tapi masalahnya, batas antara termotivasi dan merasa inferior atau rendah diri, itu tipis banget. Kalau kita membicarakan masalah, tentunya pasti ada dampak yang ditimbulkan. Dampak kalau kita terus-terusan merasa nggak cukup, itu efeknya bukan cuma kesedihan. Tapi lama-kelamaan itu akan membunuh rasa damai dalam diri kita. Contoh dampaknya adalah, pertama, kita jadi kehilangan momen sekarang. Kita terlalu sibuk ngejar nanti sampai lupa menikmati apa yang ada di tangan saat ini, atau apa yang kita miliki saat ini. Kedua, kita jadi lelah secara mental. Kayak kita itu lari maraton tanpa garis finish. Katakanlah kita sukses di satu hal atau satu bidang, tapi bukannya merayakan, kita itu malah langsung cemas dan akhirnya keluarlah kata-kata, habis ini apalagi ya? Kok si itu udah sampai sana aja ya? Lama-kelamaan kita jadi asing sama diri kita sendiri. Karena kita melakukan segala sesuatu cuma demi dibilang wah oleh orang lain. Sampai lupa apa yang sebenarnya hati kita itu inginkan. Kita akhirnya jadi budak dari ekspektasi yang sebenarnya kita buat sendiri. Lalu gimana cara kita menambal gelas yang bocor tadi? Atau apakah kita itu harus terus-terusan berlari? Sebelum menjawab itu, aku ingin mengajak kalian untuk mencoba ingat-ingat lagi. Mungkin apa yang kita keluhkan saat ini itu adalah hal yang dulu sangat kita inginkan atau kita dambakan. Contohnya aja kayak kesehatan kita, teman-teman kita yang tulus, pekerjaan yang kita miliki saat ini,
atau sesederhana yang masih bisa makan enak lah. Kita itu sering lupa kalau cukup itu bukan soal angka atau pencapaian, tapi soal ketetapan pada hati kita. Nah, disinilah jawabannya. Jawabannya adalah bukan dengan mengisi gelas itu lebih banyak, tapi dengan mengganti gelasnya dengan rasa syukur. Bersyukur itu artinya kita berterima kasih kepada Tuhan dan berdamai dengan kenyataan bahwa hidup ini itu bukan kompetisi. Kalau orang lain bisa terbang, ya silahkan saja. Kita yang lagi jalan kaki pun tetap punya pemandangan yang indah untuk dinikmati. Tapi perlu digarisbawahi, bersyukur itu bukan berarti kita berhenti untuk berjuang atau jadi malas. Justru menurutku sendiri, usaha dan perjuangan adalah bentuk nyata rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang telah menciptakan kita. Tuhan yang telah memberikan kehendak kepada kita. Gelas itu nggak akan pernah penuh kalau kita nyarinya itu di luar. Tapi gelas itu akan terasa penuh saat kita itu mulai bilang, terima kasih ya Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan hari ini. Jadi teman asingku sekalian, kesimpulan dari pembahasan ini adalah rasa kurang itu sebuah perasaan yang manusiawi, tapi jangan biarkan perasaan itu tuh menguasai diri kita, sebab itu akan membuat kita rugi nantinya. Kebahagiaan itu tidak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang mereka miliki atau apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berhentilah berlari sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Istirahatlah. Dan lihatlah ke dalam diri kita. Bukan ke layar ponsel kita. Kita sudah berjuang sejauh ini itu sungguh luar biasa. Kita nggak perlu menjadi lebih baik untuk menjadi berharga. Karena pada akhirnya rasa cukup atau rasa syukur adalah satu-satunya cara untuk menemukan ketenangan yang dibutuhkan oleh diri kita. Terima kasih sudah menemaniku di obrolan kali ini. Halo, aku Khalid. Aku pamit.